Ini menyangkut prinsip, mindset, dan cara kita menjalani perkuliahan. Wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang ke Ketua SSPDR, Kang David Aris Christian. Selamat malam, Kang. Selamat malam, Friska. Oke, sebelumnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku kelompok 7 untuk sesi wawancara ini. Sebelumnya boleh Akang perkenalkan dirinya terlebih dahulu dengan jabatannya juga, Kang? Oke, thank you ya, Friska. Selamat malam lagi buat teman-teman semua, adik-adik mahasiswa baru 2021 yang pinter-pinter ya tentunya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri lagi. Nama aku David Aris Christian, biasa dipanggil David. Saat ini kebetulan sebagai Ketua Syarekat Seni Fakultas Desret atau biasa disebut sebagai SSFDR FA4, terhitung dari awal tahun 2021. Aku tinggal di Bandung, di Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Mungkin kalau teman-teman ada yang tinggal di Bandung dan mau main, boleh banget hubungin aku. Mungkin itu aja, Friska. Oke, kan tadi kan Akang udah memperkenalkan diri, boleh kali ya sekarang kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan Kang, saya Raden Nurfiskasi Tarifa, kemudian ada rekan saya, silakan. Saya Riana Sabina. Saya Da Vinci Ite, Kang. Saya Fiade Arta. Saya Ardina Syifa Damayanti. Saya Amanda Kristi. Saya Benedikta Krasla Haryono. Saya Ferian Antoni, Kang. Saya Daniel Miracle. Saya Gloria Manihuruk. Saya Ibu Nafal Arbawa. Saya Markus Andre. Saya Ninda Emilia. Saya Danis Alfa Karisma. Dan kami adalah anggota dari kelompok 7. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator, Friska. Baik nih Kang, untuk mempersingkat waktu, boleh kita lanjut ke sesi wawancara langsung, Kang? Boleh. Baik kalau begitu, untuk pertanyaan pertama akan saya serahkan kepada teman saya Riana. Silakan Riana untuk bertanya. Ya, terima kasih Friska. Terima kasih juga Kang David untuk kesempatannya. Saya di sini izin bertanya ya, Kang. Jadi yang paling menyita perhatian saya dan bikin saya penasaran banget tuh dari nama SSFDR itu sendiri, Kang. Jadi itu ada arti di balik namanya nggak sih, Kang? Dan juga namanya itu kan ada istilah Belandanya juga ya, Kang. Nah, itu bisa diceritain nggak sih, Kang? Ada makna atau filosofi dari nama SSFDR itu sendiri? Oke, thank you ya, Riana Sabina. Aku coba langsung jawab. Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi, sebenarnya ini adalah kultur atau budaya yang dibawa dari Dipati Ukur. Jadi kan Unpad itu kan dulu di Dipati Ukur ya, teman-teman, di Bandung. Sebelum akhirnya dia pindah ke kawasan Jatinangor. Nah, sejarahnya itu terbentuk di Dipati Ukur ini. Kenapa namanya Syarekat Seni Fakultas Desret? Itu kan jelas diambil dari bahasa Belanda ya. Dulu itu kenapa diambil dari bahasa Belanda ya? Soalnya karena hukum, fakultas hukum itu identik dengan bahasa Belanda. Kan kayak KUHP itu kan sebenarnya sebelumnya adalah dari Belanda juga kayak gitu. Jadi pada waktu itu sebenarnya lebih ke pengambilan pilihan sih, daripada mungkin diambil dari bahasa Inggris yang udah terlalu lumrah, maka pada waktu itu diambil dari bahasa Belanda. Nah, diambil dari bahasa Belanda, timbullah Syarekat Seni Fakultas Desret yang kebetulan pelafalannya kalau diucapkan menjadi SSFDR kayak gitu. Dan itu pun artinya sangat kuat sih karena jelas dan tegas kalau misalnya diartikan ya Syarekat Seni Fakultas Hukum kayak gitu. Syarekat itu kan identik dengan perkumpulan ya sebenarnya kayak gitu. Gitu sih kurang lebih ya gambaran besarnya, Riana. Terima kasih, Kang. Oke, baik. Baik, Kang. Tadi telah pertanyaan dari Riana, sekarang kita berlanjut ke pertanyaan dari Hevila. Silakan Hevila. Oke, makasih Friska. Makasih juga Kak David nih untuk
kesempatannya kita bisa melakukan sesi wawancara. Aku pengen nanya nih Kak, tadi kan udah bahas tentang definisi kata dari SSFDR ini sendiri ya. Aku pengen nanya tentang sistem kepengurusannya. Mungkin bisa dijelaskan mungkin masa jabatannya, juga bagaimana sih cara pemilihan untuk kaisar ini sendiri. Terima kasih Kak. Oke, thank you buat pertanyaannya. Ini menarik teman-teman karena pertanyaan inilah yang membedakan SSFDR dari UKMF lainnya. SSFDR sebelum di masa aku, itu sistemnya anggota, bukan pengurus. Perbedaannya apa sih Kak antara anggota sama pengurus? Kalau anggota, dia tidak mengikat secara struktural. Nah, SSFDR itu tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya sistemnya adalah keanggotaan, dan buat pengurus itu hanya sampai kadif, wakadif, kepala divisi, dan wakil kepala divisi. Tapi nggak ada staff. Staffnya itu langsung anggota. Jadi misalnya gue adalah kepala divisi band, terus anggotanya ada Danis, ada Riana, ada Aninda. Tapi kalian tidak terikat secara struktural, teman-teman. Tapi kalian berhak untuk mengikuti kegiatan, lomba, program kerja, gitu. Poinnya itu tidak terikat secara struktural. Jadi di dalam laporan pertanggungjawaban, ya yang tercantum adalah nama-nama pengurus yang terikat secara struktural. Nah, baru pada tahun ini 2021 dibikin inovasi, kami coba menyamakan dengan UKMF lain, di mana kami ada staff. Jadi ada pimpinan, presidium, kepala divisi, wakil kepala divisi, terus ada staff-staffnya yang terikat secara struktural, gitu. Tapi ada juga anggota-anggota yang tidak terikat secara struktural sih sebenarnya. Nah, anggota-anggota ini berhak juga buat ikut setiap kegiatan SSFDR. Nah, menyambung pertanyaan Hevila tadi, SSFDR, mungkin sebelumnya udah sempat gue jelasin pas UKMF Day, pada tahun ini itu ada 9 divisi, 8 divisi cabang seni, 1 divisinya humas, dengan total pengurus itu berjumlah 67 orang. Kayak gitu kira-kira struktur kepengurusannya, dan buat sistem jangka waktunya itu 1 tahun, terhitung dari awal tahun 2021 hingga akhir 2021, dan sistem pemilihannya itu melalui musyawarah besar. Nah, tapi ada perbedaan juga di sini. Teman-teman mungkin pernah dengar istilah welcoming day ya? Pasti pernah dijelasin panitia kolaborasi. Nah, di SSFDR itu, di ADART, atau mungkin kita sebut dengan bahasa sederhananya adalah peraturan organisasi, gitu. Yang bisa jadi ketua adalah orang yang pada saat fase mahasiswa baru, mereka mengikuti welcoming day SSFDR. Jadi kalau misalnya gue waktu dulu ketika maba tidak ikut welcoming day SSFDR, gue nggak bisa dipilih, teman-teman. Tidak bisa ditetapkan sebagai calon ketua. Jadi calon ketua ini diperuntukkan untuk mereka-mereka yang pada awal mahasiswa baru, mereka mendaftar sebagai peserta welcoming day SSFDR. Untuk sistem pemilihannya melalui musyawarah besar, melalui dengar pendapat. Kalau misalnya ada lebih dari 1 dan dengar pendapatnya alot, itu biasanya lewat voting. Jadi voting itu step akhir istilahnya, langkah terakhir kalau di musyawarahnya tidak terhasilkan 1 nama yang mutlak. Kayak gitu kira-kira, Hevila, cukup jelas? Cukup jelas Kak, makasih Kak penjelasannya. Oke, baik nih Kang, tadi kita dari Hevila, sekarang ada dari Ardina. Boleh Ardina, silakan. Terima kasih Friska atas kesempatannya. Karena tadi Akang sudah menjelaskan tentang arti nama juga sistem kepengurusan. Sekarang saya mau bertanya nih Kang, sebenarnya apa aja sih prestasi yang sudah diraih oleh SSFDR sejauh ini? Oke, thank you Ardina Siva. Nah, menyangkut prestasi ini kan identik sama lomba ya. Jadi harus ada ajang, baru ada penghargaan, ada piala, ada sertifikat gitu. Nah, kalau di Universitas Pajajaran, teman-teman, ajang seni yang paling besar itu namanya Big Four Festival, atau biasa disebut dengan BFF. Itu dilaksanakan oleh
BEM Universitas Pajajaran. Bisa dibilang itu cabang program kerja kompetisi seni paling besar di Unpad. Yang mana di situ setiap fakultas itu bertarung. Jadi kayak semacam olimpiade gitu ya. Kalau olimpiade kan ada perwakilan dari negara A, negara B, negara C. Jadi kita tidak membawa nama individu, tapi membawa nama fakultas. Bukan nama SSFDR, tapi nama fakultas hukum itu. Nah, prestasi-prestasi itu biasanya diraih dari ajang lomba ini, dari BFF. Soalnya kalau di SSFDR kami jarang mengikuti kompetisi seni yang di luar Unpad. Soalnya biasanya kalau di luar Unpad itu kompetisi yang sifatnya individual, yang dia hanya membawa nama pribadi. Nah, kebetulan ada ruang yang di mana nama yang dibawa adalah nama fakultas, itu di BFF, dan prestasinya bisa dibilang cukup banyak. Aku mention yang berapa tahun terakhir aja kali ya, yang sekitar 3 tahun terakhir, itu ada juara 1 lomba vokal group, kemudian juara 2 lomba band, itu 3 kali berturut-turut juara 2 band dari sekitar 16 sampai 17 fakultas. Terus ada juara 1 mural. Mural itu kayak seni melukis teman-teman ya, kira-kira teknisnya. Terus ada juara 3 tari tradisional, ada juara 2 tari tradisional. Terus juga vokal group juga selain juara 1, sebelum-sebelumnya kami selalu masuk 3 besar terus dalam rentang waktu 3-5 tahun terakhir ini. Itu sih mungkin prestasi yang bisa gue sampaikan ya, Ardina, dalam konteks ada piala, ada sertifikat gitu ya, yang ajang formal, ajang resmi gitu. Terima kasih Kang atas jawabannya. Oke, Ardina. Oke nih Kang, tadi kita udah dengarkan dari Ardina, sekarang mau kita dengarkan dari Daniel. Silakan Daniel. Terima kasih atas kesempatannya, selamat malam. Saya hendak bertanya mengenai program kerja dari SSFDR. Apa saja program kerja yang telah tim Akang susun, dan dari program kerja tersebut seberapa banyak yang telah terlaksana? Selain itu, apa saja tujuan dari terciptanya program kerja tersebut? Terima kasih. Oke. Boleh Kang, silakan. Oke, thank you ya Daniel buat pertanyaannya. Jadi buat program kerja, tahun ini tuh semua program kerja merupakan program kerja yang sebelumnya tidak pernah dilaksanakan di kepengurusan berikutnya. Kenapa? Soalnya kan kita ada dalam kondisi before dan after pandemi ya. Ketika sebelum pandemi, semua kegiatan itu offline di lapangan, benar-benar ada panggung, ada apa istilahnya ya, ada musik, ada alat-alat besar, panggung, sound system, segala macam kayak gitu. Tapi ketika kita telah masuk keadaan pandemi, semuanya berubah, Daniel. Nah, mungkin aku fokus ke proker yang tahun ini, yang dilaksanakan oleh SSFDR. Jadi kami itu fokus dari proker itu ada 2 teman-teman. Yang pertama menjadi konseptor, dan yang kedua menjadi eksekutor. Konseptor maksudnya adalah kita menjadi penyelenggara kegiatan, kita menjadi panitia, kita mengkonsep sesuatu. Itu kami implementasikan melalui 5 webinar nasional SSFDR di semester kemarin. Itu ketika teman-teman masih kelas 3 semester 2 ya, tentunya. Ada webinar nasional hukum tentang hak cipta dalam mengcover lagu, ada hak cipta dalam berfotografi, ada webinar nasional teater, webinar nasional sastra, terus juga ada webinar nasional film foto. Itu yang semester kemarin, itu yang konsepnya adalah sebagai konseptor. Terus yang menjadi eksekutor, itu apa maksudnya Kak? Itu adalah yang kita sebagai performer. Nah, kalau yang proker yang kita menjadi eksekutor, itu lebih ke proker yang kita main di studio. Jadi misalnya Daniel, Ardina, Aninda, Putu, sama-sama suka main musik gitu, habis itu kita bikin proker bareng, konten, kita ke studio, terus kita rekaman bareng. Recording kayak gitu istilahnya. Atau misalnya ada acara di luar Eva Unpad, mereka
nawarin kita SSFDR buat ngisi penampilan, entertain gitu. Misalnya slot tari tradisional. Nah, kami menyiapkan itu. Jadi itu bisa dibilang proker sekunder sih. Sifatnya lebih mengarah ke konten, bukan yang eventual, bukan yang acara resmi berkala misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 akhir bulan gitu. Terus buat yang di termin 2 ini, semester depan yang mana terbuka buat mahasiswa baru 2021, itu ada 3 proker besar. Ada National Art Competition, itu kayak ajang lomba seni yang mencakup nasional. Terus ada Virtual Charity Concert, itu kita kayak bikin konser amal gitu sih, kayak buat veteran-veteran perang gitu. Kita ngumpulin donasi, terus kita coba berdayakan donasi tersebut buat hal-hal yang baik. Terus yang ketiga ada proker, namanya Webinar Nasional SSFDR Stay Creative at Home. Itu lebih kayak kita sharing gitu sih sebenarnya mengenai gimana sih caranya kita kreatif meskipun kita di tengah-tengah pandemi kayak gitu. Kita juga ada proker namanya Sharing Session with Alumni. Jadi kita SSFDR sekalipun basicnya seni, tapi karena kita di Fakultas Hukum, kita nggak boleh lupa dong sama latar belakang pendidikan kita gitu ya istilahnya. Nah, kami lewat sharing session ini, kami kayak ngebahas tentang hal-hal seputar hukum. Jadi sekalipun kita seni, tapi kita menyediakan konten-konten bacaan yang sekiranya informatif, tapi relevan. Itu sih garis besarnya, Daniel. Baik, terima kasih Kang atas penjelasan yang saya rasa sangat membuka pemikiran saya mengenai SSFDR. Terima kasih. Oke, siap. Oke, Kang nih. Kebetulan pertanyaan dari Daniel tadi akan jadi pertanyaan terakhir karena durasi yang kurang memadai. Tapi gak apa-apa kalau Kang nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan lainnya. Yeah. Kalau begitu, Kang boleh kasih closing statement-nya terakhir dan juga mungkin Kang boleh bikin promosi lagi mungkin terakhir SSPDR mungkin yang bikin kita makin tertarik untuk join SSPDR mungkin Kang. Silakan. Sebenarnya aku nggak jago promosi tapi aku coba ya buat teman-teman kelompok 7. Boleh sekali Kang, silakan. Jadi gini teman-teman, gue nggak tahu ya sebelumnya ini gue udah sempat bilang di UKM-FD atau enggak. Ini menyangkut prinsip, mindset, dan cara kita menjalani perkuliahan gitu. Gue coba berimajinasi gue adalah mahasiswa baru gitu ya, di posisi teman-teman baru lulus SBMPTN atau SNM atau mandiri dengan euforia yang sangat tinggi, masuk Fakultas Hukum di Unpad, bisa dibilang salah satu yang terbaik di Indonesia ya, maksudnya sepadan dengan univ-univ top atas gitu. Nah, gue yakin ketika gue dulu lulus di Unpad, cara menghargai kesempatan itu adalah belajar dengan sebaik-baiknya. Kita belajar di kelas dengan serius, nggak bolos, tidak titip absen, kita hargain dosen, kita dengerin, kita kerjain tugas, segala macam. Itu kan rajin biar kita dapat pengetahuan yang secara formal, biar kita dapat nilai-nilai yang bagus. Nilai yang bagus ini, kalau kita kalkulasikan, dia bakal jadi IP, indeks prestasi. Indeks prestasi kalau kita kumulatifkan, dia jadi IPK, indeks prestasi kumulatif. Gue yakin teman-teman, aspek akademik itu harus ada penyeimbangnya. Dia itu harus seimbang dengan kegiatan-kegiatan di luar, dalam hal ini adalah non-akademik. Nah, non-akademik ini ada banyak ya. Bisa lomba, bisa kepanitiaan, organisasi, volunteer, ikut komunitas, ataupun pengembangan minat dan bakat. Kebetulan di FH Unpad sudah ada suatu UKM, namanya SSFDR, yang basicnya adalah di bidang seni, pengembangan minat dan bakat di dalam bidang seni. Nah, kami merupakan organisasi inklusif yang menampung semua orang, terlepas dari skill-nya sudah sejauh mana. Bahkan kami juga fokus ke pengembangan soft skill, yang bisa didapatkan dari berbagai program kegiatan kami. Mungkin itu aja dari gue ya. Kalau misalnya promosi kayaknya bisa sejam nih, Priska nanti. Kalau begitu, sepertinya begini nih teman-teman, sesi wawancara kita kelompok 7 dengan Ketua SSPDR ada Kang David Aris Christian. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu dan kesempatannya Kang yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kalau begitu, itulah sesi wawancara kali ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.